sudut pandang kita. Didukung oleh Oke, sahabat Eljon, kembali lagi di POV. Nah, menarik banget nih Bu, kita ngomongin tentang wisata bahari. Udah ada beberapa pertanyaan masuk nih Bu dari kolom live chat dari sahabat Eljon nih Bu Nunung ya. Kita langsung aja bacakan pertanyaannya nih Bu. Dari Rizky. Bu Nunung, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam mengembangkan sektor wisata bahari di Indonesia saat ini? Tantangan terbesarnya apa Bu? Tantangan terbesarnya, Iya. dan itu umum semua juga mengetahui ya, SDM, Oh, SDM. sumber daya manusia. Iya. Kenapa? Pastinya semua industri pariwisata membutuhkan guide, Iya. ya, atau apa begitu ya. Mancing juga mesti ada yang mengerti apa sih pawang mancing, pawang ikan apa-apa. Masih jauh, masih kurang. Masih belum banyak ya? Masih Bu belum Nunung ya? banyak, iya. I see. Itu yang menjadi tantangan Ya, Bu. itu masih belum dimasifkan. Oke. Banyak sudah lulusan-lulusan dari fakultas kelautan, tapi kan mereka lebih kepada manajemen. Iya. Ya, mereka kalau jadi pengusaha belum mau. Karena kalau mereka jadi pengusaha, mereka bisa melatih SDM yang mereka butuhkan. Iya. Ya kan ya? Tuh. SDM di Indonesia kalau cari nggak usah jauh-jauh dari lokasi tempat yang akan dikembangkan. Oke. Kenapa? Karena anak-anak pulau kita bilang begitu, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan mereka begitu. Iya. Nggak ketemu mall nggak apa-apa. Iya. Ya, tapi kalau nggak ketemu air laut, rasanya Resah ya Bu. insang kering seperti itu. Jadi memang SDM itu yang paling tantangan utamanya. Iya, betul Bu. Jadi memang iya. Betul sih Bu. Maksudnya belum banyak SDM yang memang terjun di dunia bahari ya. Betul, Nih, iya. seperti tadi guide untuk bawah lautnya ataupun Sekarang gini aja deh, wisata pantai deh yang mudah Iya. ya, orang mau berenang-berenang di pantai apa. Ininya apa, guardnya belum ada kan? iya, masih jarang sekali Bu. Kan? Masih jarang sekali dan jarang yang mau jadi. Ataupun kalau mau jadi, maaf sekali ya, sifat tanggung jawabnya masih kurang. Kurang ya. Ya, karena memang kan istilahnya itu aman-aman aja, padahal kita nggak pernah tahu. Iya. Ya, namanya wisatawan udah dilarang, itu batasnya ini apa, tapi Masih kan aja. mesti diawasin terus ya. Iya. Seperti itu ya. Setuju. Wah, menarik banget nih. Karena Sahabat pas Eljon. satu kecelakaan, industrinya akan kolaps untuk beberapa waktu. Iya. Jangan ke pantai itu. Kemarin baru ada yang celaka. Celakanya karena apa kan orang nggak tahu. Yang penting ada yang celaka, jangan ke sana lagi. Tapi kan untuk bangkit berarti perlu waktu. Takes time ya. Seperti itu. Bu Nunung ya. Iya. Oke, Bu Nunung, ada next question nih Bu. Kita ngomongin mengenai Marine Action Expo itu sendiri. Nah, Bu Nunung, apa sih yang melatar belakangi lahirnya Marine Action Expo ini Bu? Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu. Sebetulnya Marine Action Expo atau MAX Ya. harusnya lahir dari 20 tahunan yang lalu. Wow, sudah lama ya Bu? Iya, tapi saya masih asik dengan dunia saya sendiri. Oh, oke. Ngajar, survei, research, begitu Ya. terus ya, putar Indonesia terus ya. Sampai tahun 2024, putri saya bilang, Mah, nggak kepengen bikin pameran. Aduh, pameran apa Kak? Iya. Pameran apa kek yang berhubungan sama Mama? Pameran diving kayak apa? Saya bilang, coba kasih garis besarnya apa? Garis besarnya gini. Kasih Mama waktu ya. 1 tahun berlalu, saya konsep. Ya. 1 tahun berlalu, belum bisa keluar konsepnya. Udah ada coret-coretan, isinya apa udah ada. Masuk tahun kedua diingatkan, Mah gimana? Ini sementara ini. Mama ditanya bikin pameran kok sampai luas kayak gini katanya gitu. Loh, saya bilang harus serius. Iya. Wisata bahari itu industrinya besar. Saya bilangnya dari mandang laut sampai perlombaan mermaid itu. Saya bilangnya ada technical divingnya, ada goa, ada apa. Dan akan lebih besar lagi industrinya. Ya.
ternyata bersamaan dengan itu keluar ini ya, free diving ya. Padahal free diving sendiri udah ada di pelatihan selam sebagai yang kita sebut menyelam tanpa peralatan begitu ya, tanpa tabung, bukan tanpa peralatan, tanpa tabung seperti itu. Nah, jadi gimana ya kalau mau dilaksanakan ini begini? Aduh, mah ini membesar, lebih besar dari yang aku duga. Lah kan tadi kamu bilang, saya bilang ini. Jadi selama 2 tahun ini, Mama ngerjain ini iya. Dan memang tebal banyak gitu ya, karena harus dicetak. Saya gaptek. Kalau mesti bongkar-bongkar dari laptop pusing. Saya lebih enak bongkar gini, nanti tinggal disesuaikan halaman berapa begitu ya. Baru nanti dibikin ini apa dalam bentuk PowerPoint atau PowerPoint bisa, atau lebih diringkas dari ringkasan ya. Nah, itu seperti itu. Terus kata anak saya, aduh Ma, kita laksanakannya gimana? Alhamdulillah terlaksana. Ya. Nah sekarang kan untuk 2027 cuma punya waktu 9 bulan. Nggak bisa santai. Ya. Jadi rencananya bakal ada lagi nih Bu tahun depan? Oh sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan? Wah. Sudah terisi. Keren. Karena kebetulan yang peserta yang 2026 waktu penutupan berjanji mau ikut di 2027. Jadi selesai hari Minggu, hari Senin kita masih istirahat, Senin depannya jadi waktu 1 minggu kita ke venue-nya, kita bilang tanggal sekian ada, langsung kita ambil, bikin floor plan, sebarkan, langsung mereka mendaftar ikut kan. Jadi sepertinya pekerjaannya lebih mudah, padahal tidak. Karena kita harus buat atraksi-atraksi, ya itu dia, untuk memperkenalkan industrinya. Itu yang lagi masih ini ya, masih mau bikin atraksi ini, mau bikin atraksi ini, mau bikin atraksi ini kan begitu ya. Jadi atraksi-atraksi yang kemarin juga kita tetap adakan, ditambah seperti itu. Ya, jadi Bu Nunung terus berinovasi ya untuk effort memperkenalkan dunia wisata bahari ini ya Bu. Itu dia tujuan utamanya, memperkenalkan wisata bahari agar lebih dinikmati oleh orang Indonesia khususnya. Kenapa? Kalau dari luar mah gampang, tinggal kita ikut pameran-pameran di mana udah berdatangan. Betul. Tapi orang Indonesia untuk kita gaungkan, aduh, ke mana Wakatobi segini tiketnya, ini segini, mending ke Hong Kong. Padahal nggak tahu di Hong Kong nggak ada yang seperti itu, seperti di Wakatobi kan seperti itu ya. Dan kalaupun ada kawan-kawan yang pada mau mengembangkan industri wisata bahari, saya lebih menganjurkan jangan memindahkan kota besar ke sana. Tapi buat daya tarik di sana apa? Itu jadi nggak ada di mana-mana kan seperti itu ya. Apa uniqueness di kota tersebut gitu ya Bu? Di daerah tersebut ya uniknya apa seperti itu ya. Dan memang itu yang orang cari ya. Apa sih namanya? Biarpun cuma jadi ketawaan karena orang belum tahu, belum kenal, makan papeda. Tahu kan ya? Ya. Itu kan kalau yang belum tahu ketawa habis-habisnya. Tapi begitu merasakan, wow. Nah kalau mau ini lagi bagaimana? Ya datang aja ke sana. Di Jakarta sih memang ada, tapi kan justru yang kita bangkitkan supaya kembali dan kembali. Dari daerah asalnya gitu ya Bu Nunung ya. Betul. Dan banyak lagi deh yang lainnya yang kita cuma bisa dapatkan di lokasi tersebut. Selain pemandangan bawah airnya ya. Nggak usah jauh deh. Saya itu senang ke Banda Neira karena ini terong, tahu terong ya? Oh iya. Apa sih kita bilangnya di sini pecak terong ya? Itu terongnya dipanggang, kemudian sambalnya itu pakai kenari. Wah, kayaknya enak nih Bu. Pakai kenari ditaruh di atas terung bakarnya. Sekarang kita mau bikin bumbu seperti itu, kenarinya nggak seenak kenari di sana. Di Banda Neira, Kenari di sana kan renyah besar-besar. Ya kenari di sini kan enggak ya. Beda ya. Beda iya. Wah
menarik nih. Saya harus ke Banda Neira Banda nih. Neira. Banda Neira itu satu-satunya tempat kalau saya bilang ya di dunia yang satu pulau itu adalah museum. Oh wow. Satu pulau itu museum. Wow, keren. Dan bisa jalan kaki. Makanya nggak setuju saya ada motor-motor. Saya lebih suka jalan kaki putar-putar. Itu benar-benar museum. Mesin tiknya Hatta masih ada, jasnya Hatta masih ada. Kan mereka dulu diasingkan di sana. I see. Ya, bentengnya ada, semua muahnya ada. Belum lagi lokasinya, wow. Menjadi peninggalan sejarah juga dong Bu ya di Ya sana memang ya. peninggalan sejarah, Iya. iya. Siapa yang masih hidup ya musisi? Saya pernah jumpa di sana. Menarik sekali. Istrinya Jerry Hall namanya, dianya namanya siapa lupa saya. Ini, aduh, Kenapa tuh Bu? dia seneng sekali ke Banda karena baunya ini. Terong. Pala. Oh, malah. Kan pala di mana-mana. Oh, Itu oke. kan tempatnya pala, sampai sirup pala apa semua ada di sana. Wah, Kalau kita di sini kan pala justru yang diambil dagingnya. Iya, Kalau iya, sana bijinya. wah keren banget nih. Sahabat Alja, siapa yang tertarik ke Banda Neira? Yuk ke Banda Neira nih. Nah, next question. Ada pertanyaan yang menarik juga nih, Bu Nunung nih Bu. Selain Max ini menjadi ajang pameran ya Bu, apa manfaat nyata yang bisa diperoleh pelaku industri, pemerintah, komunitas maupun masyarakat dari pameran Max Expo ini Bu? Pantai Halik, udah jelas ya. Ya. Jadi akademisi akan memberi seminar, talk show, Ya. seperti itu ya. Kemarin 4 universitas ya. Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Ya. Trisakti, dan satunya lagi apa ya? 4 ini IPB. Oke. IPB malah 2 pembicaranya ya. Ya. Nah, itu dari akademisi menyumbang sarankan apa wisata bahari melalui blue economy di persepsi mereka. Oke. Sudah tertuang dan itu ternyata jadi rebutan isi dari makalah mereka itu, Oh ya? isi dari pembicaraan mereka itu jadi rebutan, bolak-balik orang tanya, Bu Nunung tolong dong kirimkan yang ini, tolong kan. Memang sudah dibuatkan ringkasannya ya. Ya. Nggak mau minta yang lengkapnya apa. Terus coba si penanya ini ada nggak di daftar hadir? Ada loh, tapi tetap mereka minta lagi. Nah, berarti kan serius ya. Ya. Itu yang akademisinya ya. Ya. Terus pebisnisnya. Pebisnisnya ya bisa mereka jadi apa sih namanya exhibitor Ya. ya. Atau orang yang lagi mau buat resort atau mau apa kan Iya. datang ke situ berinteraksi langsung ya, ada B2B Yes. jadinya ya, seperti itu. Kemudian komunitas. Komunitasnya ternyata banyak. Ada komunitas mermaid, ada komunitas selam, ada komunitas free diving, ada komunitas marine tourism art. Oh. Apa itu saya bilang ya? Kita melukis di peralatan marine tourism. Jadi kalau di alat diving, di fin-nya atau I di see. BCD-nya Iya, iya. gitu ya. Atau kalau secara general di wetsuit, atau di Menarik banget. gear bag-nya. Ya. Ada kemarin di sana ya. Wow. Bisa melukis itu. Murah kok, nggak mahal untuk menggantikan tintanya aja kata Ya. artisnya gitu ya. Kemudian lukis wajah. Dibikin seperti ikan lah, seperti turtle, Ya. seperti apa begitu ya. Komunitas-komunitas itu terus pemerintah Ya. ya. Ada 3 kementerian kemarin itu, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya. Memang apa masih minim lah itunya apa aktivitasnya Ya. karena ternyata kaget Ya. baru tahu Max. Ya. Ya. Tapi janji ketemu saya di mana-mana janji 27 kita dukung Max 100% katanya begitu ya. Terus media kita didukung oleh Eljon Eljon, Media yes. ya. Nah tahun tahun depan 2027 ada beberapa, saya nggak usah sebutkan di Ya. sini ya, off record.
2 grup media Ya, yang akan mendukung ya. akan mendukung. Wow, keren banget. Saya bilang yang penting tidak monopoli. Ya. Silahkan. Masing-masing punya pangsa. Ya. Ya, silahkan aja. Jadi apa butuh kontribusinya, apa namanya, mutual simbiosis lah Ya. gitu ya. Karena biar bagaimana kita butuh ini juga, butuh apa, promosi. Betul, Ya. setuju. Mereka setuju. butuh berita, Ya. kan begitu. Jadi mutual simbiosis banget Betul, gitu ya. betul. Nah seperti itu. Jadi benar-benar pentahelix sih kemarin. Ya. Wah, menarik banget ya, Bu Nunung. Saya semakin gak sabar nih untuk menunggu Max 2027 nih, Bu Nunung ya. Saya sampai punya ide Max 2027 kalau bisa, cuma bentuknya bagaimana saya juga masih cari konsepnya. Begitu kita melangkah masuk, bukan lihat pameran, tapi kita berwisata bahari. Wah, keren banget nih, Bu. Udah kebayang nih, Bu, aku nih, Bu. Nah itu bagaimana gitu, Ya, masih belum ketemu konsepnya di sini. Iya. Nah, sahabat Eljon jangan lupa datang ke Max 2027 ya. Tanggal 4 April 2027 di Balai Kartini. Wah, boleh dicatat sahabat Eljon. Nah, menarik banget tadi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Eljon ya. Jadi memang Max ini dibuat sebagai untuk memperkenalkan wisata bahari dan juga ada manfaatnya untuk tadi akademisi, pebisnis, pemerintah dan Komunitas, ya, Bu Nunung. media. Yes, betul sekali, Bu Nunung. Nah, oke, sahabat Eljon, setelah ini kita akan berbincang mengenai masa depan dari wisata bahari nih, Bu Nunung. Tapi jangan kemana-mana ya, sahabat Eljon, setelah tayangan berikut ini. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh